puisi dari saidmuniruddin.com. Kupinjam tasbih Buddha untuk menyebut-nyebut Allah. Jadi tasbih kita itu tasbih Buddha. Kupinjam koko Konghucu untuk pergi sholat jamaah. Ini baju takwa kita ini disebut baju koko, karena ini baju-baju kungfu, baju orang-orang silat itu begini. Baju koko disebutnya juga, yaitu bajunya engko. Kupinjam peci Yahudi untuk gelar haji yang bertuah. Itu dari mana asal usulnya peci haji itu yang putih di sini nih, gitu katanya. Ini kata dia, tapi sekali lagi kutipan aja. Kupinjam sarung Hindu. Sarung kita ini katanya tradisinya dari orang India. Kupinjam sarung Hindu untuk nyantri tauhid fikih, dan kupinjam jas Nasrani untuk hadiri khutbah nikah. Udah, kalau khutbah nikah, acara sakral khutbah nikah itu pakainya jas. Sedangkan ada riwayat man tasyabaha biqaumin fahuwa minhum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana wa habibi qulubina wa qurrati a'yunina Abil Qasimil Mustafa Muhammad wa ahli baitihi tayyibin at-tahirin la siyama baqiyatillahi fi ardin arwahuna wa arwahul alamina liturabi maqdamil fida wa sayyidatina Fatimah az-Zahra wa maulatina Khadijah al-Kubra wa jami'i anbiya'illahi wa rusulihi wa malaikatihi was-siddiqina wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Rabbighfirli wa liwalidayya wa liman dakhala baitiya mu'minan wa lil mu'minina wal mu'minat. Assalamualaikum jami'an warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ajil farajahum warzuqna fid dunya ziyaratahum wa fil akhirati syafa'atahum. Ibu dan Bapak rahimakumullah. Menarik mengapa bulan Rajab itu masuk ke dalam bulan suci. Pembahasan ini bisa dibawa pada pembahasan filosofis atau pembahasan yang praktis. Yang praktis masuk pada amalan. Kalau filosofis, mengapa bulan Rajab itu disebut bulan suci? Ketika Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Inna iddatasy syuhuri indallah, sesungguhnya jumlah bulan di sisi Allah Ta'ala itu, surat At-Taubah ayat 36, Ithna asyara syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Sesungguhnya jumlah bulan di sisi Allah 12 bulan banyaknya di kitab Allah pada hari Allah Ta'ala ciptakan langit dan bumi, 4 diantaranya suci. Jadi kesucian 4 bulan ini itu mendahului penciptaan. Yauma khalaqas samawati wal ard indallah fi kitabillah, disebutkan dengan 3 keterangan. Di sisi Allah, di kitab Allah, hari diciptakan langit dan bumi. Minha arba'atun hurum, 4 diantara bulan itu suci. Pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan suci? Mengapa bulan ini disebut suci? Yang kita ketahui, orang-orang Arab sebelum Islam, kalau mereka mengadakan peperangan masuk bulan ini, mereka berhenti. Jadi mereka saja mengetahui kesucian bulan ini. Sekarang yang terjadi pada saudara-saudara kita di Yaman, yang terjadi pada saudara kita di Palestina,
tidak menjaga kesucian bulan-bulan ini. Kita semua tentu berempati terhadap musibah yang terjadi di Selandia Baru beberapa waktu yang lalu. Dan kita bersyukur melihat ada persatuan, persaudaraan, ungkap solidaritas bukan hanya dari sesama rakyat Selandia Baru, tapi dari dunia seluruhnya. Tetapi pada saat yang sama kita bertanya, mengapa ungkap solidaritas yang sama itu tidak muncul untuk nasib saudara-saudara kita di Yaman. 5 tahun terakhir dibombardir, anak-anaknya itu sudah tinggal tulang belulang yang kering. Wabah kolera merajalela. Sudah 3 tahun terakhir ditetapkan sebagai the worst humanitarian crisis, krisis kemanusiaan terburuk. Tapi mana ada majelis-majelis doa untuk saudara-saudara kita di Yaman? Mana ada kumpulan dana? Mana ada pemberitaan di media? Bahkan pada bulan yang dianggap suci, dan memang suci, bulan Rajab, masih terjadi penyerangan dan bombardir terhadap saudara-saudara kita di Yaman. Ibu dan bapak tinggal Google saja, baik berita mainstream maupun tidak, Yaman itu sudah 5 tahun terakhir, sekali lagi 5 tahun terakhir, apa yang sudah kita lakukan untuk itu. Nah, bulan Rajab itu bulan suci. Selain bulan Rajab, yang bulan suci lainnya itu adalah bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, dan bulan Muharram. Yang menarik, mengapa tidak ada bulan suci Ramadan? Bukankah selama ini yang kita sebut bulan suci adalah bulan Ramadan? Tapi bulan Ramadan tidak masuk di dalam 4 bulan yang minha arba'atun hurum. Sehingga ada pertanyaan, apakah bulan suci Ramadan sama seperti di Madinah, itu ada sepetak tanah yang kalau sholat di atasnya dilipat gandakan pahala, yaitu Raudhah, taman surga, antara mimbar baginda Nabi. Kemarin itu waktu saya mengajar, ada satu materi itu tentang identitas dan integritas bangsa Indonesia. Lalu kita masuklah pada kajian tentang hal-hal yang apa yang mendefinisikan kita sebagai bangsa Indonesia, apa yang mendefinisikan kita sebagai orang Islam. Dalam kajian agama ada yang disebut dengan dzaruriyah. Dzaruriyah itu, atau yang saya sebut dengan identitas, adalah sesuatu yang tidak terpisahkan dari, gitu aja. Sesuatu yang tidak terpisahkan dari. Apa identitas orang Islam itu? Anak-anak jawab macam-macam lah. Tapi sebetulnya yang masuk identitas Islam, misalnya yang kita sebut dengan rukun itu, sholat itu identitas Islam. Jadi kalau orang Islam tidak sholat, ya tidak terlihat dia Islamnya itu. Sholat itu tidak terpisahkan dari Islam. Tapi pakaian ini bukan dzaruriyah. Jadi pakaian itu mau pakai baju koko, mau pakai batik, ya nggak kelihatan Islam atau bukannya. Dia bukan dzaruriyah. Kemarin saya dapat kiriman. Ini kiriman dari Ustadz Haikal. Dia kiriman lagi dari yang lain. Dia bilang begini. Dia kutip puisi dari saidmuniruddin.com. Kupinjam tasbih Buddha untuk menyebut-nyebut Allah. Jadi tasbih kita itu tasbih Buddha. Kupinjam koko Konghucu untuk pergi sholat jamaah. Ini baju takwa kita ini disebut baju koko, karena ini baju-baju kungfu, baju orang-orang silat itu begini. Baju koko disebutnya juga, yaitu bajunya engko. Kupinjam peci Yahudi untuk gelar haji yang bertuah. Itu dari mana asal usulnya peci haji itu yang putih di sini nih, gitu katanya. Ini kata dia, tapi sekali lagi kutipan aja. Kupinjam sarung Hindu
Sarung kita ini katanya tradisinya dari orang India. Kupinjam sarung Hindu untuk nyantri tauhid fikih, dan kupinjam jas Nasrani untuk hadiri khutbah nikah. Nah, kalau khutbah nikah, acara sakral khutbah nikah itu pakainya jas. Sedangkan ada riwayat man tasyabaha biqaumin fahuwa minhum, barang siapa menyerupai satu kaum maka ia termasuk kaum itu. Lalu saya sampaikan, kalau hadis itu menyerupai maknanya seperti itu, ketahuilah ini mimbar yang ada di hampir semua masjid yang ada di Indonesia, ini ikut siapa? Karena mimbar baginda Nabi itu bentuknya tangga, bentuknya itu undakan. Berangkatlah ke Masjid Ampel, Masjid Lama, atau ke masjid-masjid Timur Tengah, mimbarnya itu undakan, mereka itu duduk, tidak berdiri. Kalau khutbah itu duduk, jadi mimbarnya itu undakan. Nah, mimbar yang mirip podium ini mirip siapa? Mengikuti mana? Lalu disebut man tasyabaha biqaumin fahuwa minhum. Padahal dalam menyampaikan itu dia pun sedang berdiri di atas mimbar yang tasyabaha biqaumin, yang mirip kaum yang lain. Ini podium ini tradisi kawan-kawan Nasrani. Ada tidak teman-teman Nasrani mimbarnya undakan tangga? Tidak ada. Mimbar baginda Nabi yang di Masjid Nabawi itu juga undakan tangga. Nah, jadi identitas adalah sesuatu yang tidak terpisahkan dari apa identitas kita sebagai Islam. Nah, itu disebut dengan doruriyah. Ada doruriyatuddin, sesuatu yang tidak terpisahkan dari agama. Nah, lalu ada apa yang disebut dengan bangsa Indonesia. Identitas kita sebagai bangsa Indonesia apa yang tidak terpisahkan dari bangsa Indonesia. Anak-anak jawab ramah. Lalu saya bilang emang bangsa lain tidak ramah. Anak-anak jawab lagi ini dan itu. Apa sebetulnya identitas kita sebagai bangsa? Mengapa keempat bulan suci itu tidak jadi perhatian kita? Sekarang bulan Rajab sudah tinggal 5 hari lagi. Dan yang disebut suci dalam Al-Quran itu 4. Bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, bulan Muharram, dan bulan Rajab. Tapi selama ini yang kita sebut suci itu adalah bulan suci Ramadan. Ada sepetak tanah di Madinah yang disebut dengan Raudhah. Antara mimbarku, nah dari situ mulai masuk ke mimbar ini. Karena hadis tentang Raudhah itu adalah antara mimbarku dan rumahku, antara mimbari wa baiti itu ada Raudhah. Dan orang kalau sholat pahala di situ ada yang menyebut 1000 kali lipat. Ada yang menyebut 10.000, ada yang menyebut 50.000. Hanya kalah dari sisi jumlah oleh sholat di Masjidil Haram. Yang satu rakaatnya 100.000. Mohon ampun, istighfar pada Allah Ta'ala. Sudah lama tidak hitung-hitungan pahala. Bagi saya tergantung niat. Karena misalnya pernah ada cerita Ustadz Usman Syihab, Ustadz kita di Jakarta. Beliau itu malam Qadar turun ke kolong-kolong jembatan. Beliau kan muncul di TV, pakai baju mungkin seperti saya, baju koko, lalu ditutupi oleh jas hitam. Begitu turun duluan membagikan sembako, ibu-ibu masih di atas. Orang yang di bawah jembatan itu dibangunkan, dapat kiriman sembako itu, mereka tentu bersyukur dan bilang sama Ustadz Usman ini, terima kasih Romo, terima kasih, katanya begitu. Karena beliau pakai baju putih, pakai jas hitam, jadi seperti Romo. Sampai kata Ustadz Usman, ini berarti yang sering mengunjungi mereka selama ini kawan-kawan Nasrani yang turun ke kolong jembatan, terima kasihnya itu sama Romo. Tapi orang Islam mungkin punya jawaban, tapi kan kita kesininya malam Qadar, dan malam Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan. Mau tiap hari juga kesini kawan-kawan itu cuma 365 hari. Kita ini satu malam itu sudah sama dengan 1000 bulan, 80 tahun. Jadi ya cukup satu malam saja gitu. Raudhah itu
Orang berebut sholat, tidak pernah sepi. Pertanyaannya adalah, apa yang membuat raudhah jadi raudhah? Apa yang membuat petak tanah itu sholat di atasnya berlipat ganda? Bukankah sebelum baginda Nabi hijrah sallallahu alaihi wasallam sudah ada juga petak tanah itu? Jadi tanahnya sudah ada. Apakah sebelumnya juga sudah berkah tanah itu? Apa yang membuatnya jadi penuh berkah? Bulan suci Ramadan itu seperti raudhah itu. Apakah sebelumnya dia sudah suci? Ternyata menurut Al-Quran 4 yang suci itu tanpa bulan suci Ramadan di dalamnya. Sekali lagi, bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, bulan Muharram, dan bulan Rajab. Itu 3 kali Al-Quran sebutkan indallah, di sisi Allah, fi kitabillah, dalam kitab Allah, yauma khalaqas samawati wal ard, pada hari diciptakannya langit dan bumi. Kesucian bulan Rajab ini di sisi Allah, fi kitabillah, yauma khalaqas samawati wal ard. Dan bulan Ramadan tidak termasuk di dalamnya. Sehingga ada pertanyaan, kapan bulan suci Ramadan jadi bulan suci? Satu di antara pendapatnya adalah setelah diturunkannya Al-Quran pada malam ini. Itu yang membuat bulan suci Ramadan jadi bulan suci. Dan keutamaan bulan suci Ramadan itu, kata Imam Ali alaihissalatu wassalam, ketika ada orang tanya, ceritakan kepadaku tentang Ramadan, Imam menjawab alaihissalatu wassalam, jangan katakan Ramadan, tapi sebut ia sebagaimana Al-Quran menyebutkannya, Syahrul Ramadan, bulan Ramadan. Dalam keterangan Imam Ali itu kemudian disampaikan, karena kau tidak pernah tahu kemuliaan yang dibawa dengan keberkahan bulan ini. Satu di antara penghormatan kita tidak menyebut kata Ramadan tanpa bulan. Kata Imam Ali, jangan kau sebut dia Ramadan, tapi sebut sebagaimana Al-Quran menyebutkannya, Syahrul Ramadan. Dia jadi berlipat ganda karena keberkahan Al-Quran dan seterusnya. Sebelumnya waktunya sudah ada, maksudnya itu bulannya sudah ada, bulan Ramadan, tapi kemudian jadi berkah dengan turunnya Al-Quran. Sebagaimana raudhah, tanahnya sebelumnya sudah ada, mengapa kemudian dia jadi berkah? Nah, itu yang harus kita kaji bersama. Sedangkan bulan Rajab itu sudah berkahnya, itu sudah sucinya itu sejak hari diciptakannya langit dan bumi. Sekali lagi, ini bulan sucinya itu tadi tingkatannya itu indallah fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda. Itu kesucian bulan ini. Amalan apa yang dilakukan? Banyaklah. Tapi di antara amalan, sekali lagi amalan banyak, semua amalan baik itu pasti baik. Memperbanyak istighfar, iya, sholawat, iya, zikir, ngaji, semua baik. Sedekah, puasa, pokoknya semua amalan yang kita lakukan di bulan suci Ramadan baik kita lakukan di bulan ini. Dalam masa Balul Bait alaihi wassalatu wassalam misalnya, di antara waktu dan amalan umroh misalnya di bulan Rajab. Tapi ada satu amalan yang mungkin kita terlupa. Di bulan Rajab ini dianjurkan memperbanyak menyambungkan silaturahim. Tapi bukan hanya dengan yang sezaman dengan kita, bukan hanya dengan yang hadir dengan kita, tetapi dengan arwah, dengan ruh orang-orang yang soleh. Jadi di bulan Rajab ini sebaiknya kita mengantarkan doa untuk almarhumin diperbanyak. Juga untuk orang-orang soleh, teladan-teladan suci. Kalau misalnya mau berziarah, menyambungkan tali silaturahim dengan orang-orang soleh sepanjang sejarah. Di bulan Rajab jadi bulan ziarah. Bukan hanya dengan orang-orang yang soleh, tapi juga ada satu amalan bulan Rajab itu, yaitu bersilaturahim dengan yang mungkin jarang kita lakukan, dengan para malaikat. Sekali lagi, dengan para malaikat. Mengapa? Karena mereka itu sebetulnya tidak pernah berhenti
mengalirkan nikmat Allah Ta'ala pada kita. Tapi mungkin kita sedikit sekali menyampaikan salam bahkan pada mereka. Terlalu banyak kebaikan para malaikat itu yang mengantarkan rezeki Allah Ta'ala sudah jelas. Malaikat kiri kanan kita katanya mencatat amal 24 jam. Juga tidak kita ucapkan terima kasih kita kepada mereka. Ini aja yang sering saya sampaikan dalam surat Ghafir atau surat Mukmin ayat ke-7. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzina yahmilunal 'arsya wa man haulahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna lilladzina amanu rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma faghfir lilladzina tabu wattaba'u sabilaka wa qihim 'adzabal jahim. Malaikat para pemikul aras dan yang sekitarnya bertasbih dengan memuji Tuhan mereka, beriman kepadanya. Lalu wa yastaghfiruna dan memohon ampunan, dan ini menggunakan fi'il mudhari, artinya terus-menerus berlangsung. Malaikat itu memohon ampunan pada orang-orang yang beriman. Kalau ibu dan bapak kita ini masuk dalam kategori orang yang beriman, itu didoakan para malaikat pemikul aras. Yastaghfiruna lilladzina amanu. Mereka memohonkan ampunan Allah Ta'ala untuk orang-orang yang beriman. Sekali lagi pakai fi'il mudhari, artinya terus berlangsung. Kalau ada orang yang mendoakan kita supaya diampuni Allah Ta'ala, kita berterima kasih pasti. Kalau kita tahu kita didoakan, kita terima kasih. Ini ayat Al-Quran mengatakan orang beriman itu selalu didoakan para malaikat pemikul aras. Apa pernah ada salam kita terucap untuk mereka, walaupun mereka tidak berharap apa-apa. Allah Ta'ala juga tidak berharap apa-apa, tapi kan kita wajib bersyukur. Kalau ada yang berbuat baik pada kita, kita wajib. Jadi kalau kategori masuk neraka itu, kategori disiksa itu karena kita kufur nikmat, habis sudah semua kita ini. Karena malaikat pemikul aras tidak pernah berhenti mendoakan ampunan buat orang-orang yang beriman. Kecuali kalau ibu dan bapak bisa selamat dari syukur nikmat ini dengan dikeluarkan dari kategori orang yang beriman. Jadi tidak pernah didoakan dan tidak wajib berterima kasih. Kalau tidak beriman ya sudah dengan sendirinya masuk neraka gitu. Itu pilihannya. Kalau masuk kategori orang yang beriman, didoakan oleh para malaikat, wajib kita berterima kasih kepada mereka yang mengalirkan nikmat Allah Ta'ala pada kita. Termasuk diantaranya malakal maut al-musawwamina minal malaikah, yang namanya disebut diantara para malaikat. Malaikat Jibril, malaikat Mikail, malaikat Israfil, dan malaikat Israil. Malakal maut itu datang setiap hari ke rumah kita 5 kali, ada yang menyebut 7 kali, ngecek kita. Tidak ada di antara kita yang silaturahim sama malakal maut, maksudnya mengucapkan salam. Kalau kata Allama Bahjah, bahkan kalau kita terbangun di malam hari, itu ada malaikat yang membangunkan kita. Jadi jangan buru-buru tidur lagi, tapi minimal bertasbih, minimal berterima kasih, minimal istighfar. Juga dianjurkan adalah sambung silaturahim yang mungkin luput dari apa yang kita lakukan selama ini. Ustadz Abu mengingatkan paling tidak kalau ziarah jamiah dalam salam itu selalu kita sampaikan Allahumma antas salam wa minkas salam wa lakas salam wa ilaika ya'udus salam tabarakta wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram. Assalamu ala anbiya'illahi wa malaikatih. Salam bagi para nabi Allah dan para malaikatnya. Jadi sampaikan salam pada malaikat itu. Dalam satu riwayat ada orang tanya pada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi faqala ata'dzanu li an atamanna al-maut. Ada orang datang pada baginda Nabi sallallahu alaihi dan bertanya, "Ya Rasulullah, apakah engkau izinkan aku untuk meminta kematian itu, untuk berharap mati?" Jadi minta mati saja. Karena dalam ayat Al-Quran ada
fatamannawul mauta in kuntum shadiqin. Kalau kalian benar, coba mintalah kematian itu. Boleh tidak kita minta mati? Gitu kata orang ini. Baginda Nabi menjawab sallallahu alaihi, al mautu syai'un la budda minhu. Kematian itu pasti akan datang. Wa safarun tawilun yanbaghi liman aradahu ay yarfa asyara hadaya. Dan perjalanan panjang yang siapa saja yang menginginkannya layak untuk menyertakan 10 hadiah, 10 barang bawaan, 10 hantaran. Ini sama seperti orang mau lamaran atau mau menikah, dia bawa hantaran. Nah, hantaran itu ada 10 kalau mau meninggal dunia ya. Jadi kalau bawa hantaran bukan hanya untuk lamaran, tapi juga ada orang yang meninggal dunia itu bawa hantaran. Buat siapa saja, wa mahia, kata orang itu. Baginda Nabi sallallahu alaihi menjawab, 1 hantaran untuk malaikat Israil gitu, malakal maut. Bawa hantaran untuk malaikat Israil, bawa hantaran hadiyatul qabri untuk alam kubur, untuk kuburan, bawa hadiah untuk malaikat munkar dan nakir, bawa hadiah untuk perjalanan di mizan, timbangan keadilan, bawa hadiah untuk perjalanan menyeberangi jembatan, bawa hadiah untuk malaikat Malik penjaga neraka, bawa hadiah untuk malaikat Ridwan penjaga surga, bawa hadiah untuk baginda Nabi sallallahu alaihi, bawa hadiah untuk malaikat Jibril, dan bawa hadiah untuk Allah Subhanahu wa taala. Itu 10 hantaran untuk kematian. Wa amma hadiyatu Israil fa arba'atu asya. Adapun hantaran untuk malaikat Israil itu ada 4. Yang pertama, ridhaul khusama, keridhaan sesama orang yang punya hak di antara kita. Itu yang berat, bagian 1 aja hantarannya sudah berat. Ridho manusia, orang-orang yang punya hak atas kita, memohonkan keridhaan mereka, itu adalah hantaran yang pertama untuk malakal maut. Berat sekali lagi, ridho orang tua, keluarga, kerabat, guru-guru, beratlah. Hantaran yang kedua adalah wa qadaul fawaid, mengqada kewajiban yang hilang. Jadi salat-salat qada, puasa-puasa yang hilang, itu menunaikan kewajiban. Itu hantaran untuk malakal maut. Wasyauqu ilallah, kerinduan kepada Allah Ta'ala, kerinduan pertemuan dengan Allah Ta'ala. Kerinduan pertemuan pada Allah Ta'ala ini mensyaratkan ibu dan bapak bergegas merindukan dan memberi persembahan yang terbaik pada waktu-waktu sholat, amalan, karena kerinduan pada Allah Ta'ala mensyaratkan itu. Dalam hadis qudsi pada Nabi Musa alaihissalatu wassalam, Allah Ta'ala menyampaikan, berdusta orang itu mengatakan dia rindu kepadaku, cinta kepadaku, tapi malam hari berada di balik kehangatan selimutnya. Dan yang keempat, watamanna lil maut, keinginan untuk segera. Kata Imam Ali alaihissalatu wassalam dalam khutbah yang kemudian ada sahabat Imam Ali, Hammam namanya, ya Amirul Mukminin sifliyal muttaqin, wahai Amirul Mukminin, gambarkan kepadaku sifat orang-orang yang bertakwa. Imam hanya menjawab alaihissalatu wassalam, ittaqillah wa ahsin, bertakwalah pada Allah dan berbuat baik. Ya tanya lagi, Imam jawab yang sama, sampai tanya 3 kali. Akhirnya Imam ceritakan, sesungguhnya orang yang bertakwa ini qulubuhum mahzunah, hati mereka itu sedih, tapi wajah mereka mabsutah, wajahnya selalu ceria, riang gembira. Hatinya sedih tapi wajahnya selalu riang gembira. Lalu ada kalimat, walaula ajalul lati kataballahu alaihim mastaqarra arwahuhum fi ajsadihim tarfata ainin abada. Kalaulah tidak ada ajal yang Allah Ta'ala tetapkan atas mereka, niscaya ruh mereka itu tidak menetap di tubuh mereka sekejap mata pun. Jadi ruhnya itu tidak nyaman berada di tubuh. Mastaqarra arwahuhum fi ajsadihim
torfata ainin abada. Seperti kalau orang Sunda ada istilah karenang. Jadi kalau pakaian kita ini sudah kotor, keringetan, basah, itu tubuh tidak nyaman pakai pakaian ini. Dia pengen segera diganti, dibuka. Nah, ruh orang yang bertakwa itu karenang terhadap jasad. Jadi dia tidak nyaman, pengen cepat-cepat dibuka aja gitu. Itu hak malakal maut, hantaran malakal maut. Hantaran yang kedua, hadiah untuk alam kubur. Wa hadiyatul qabri arba'ata asya. Dan hadiah alam kubur itu ada 4. Apa saja hadiah untuk alam kubur? Yang pertama adalah tarkun namimah, meninggalkan namimah. Apa beda namimah? Ada namimah, ada ghibah, ada fitnah. Kalau namimah apa? Kalau fitnah jelas. Kalau ghibah juga jelas. Kalau namimah mengadu domba. Namimah itu mungkin yang dibincangkan bukan berita dusta, tetapi memang disampaikan supaya orang yang mendengar itu punya kebencian terhadap orang yang sedang kita bicarakan. Jadi menyebarkan kebencian itu namimah. Kita ceramah supaya orang benci sama fulan, ibni fulan, nah itu namimah. Menyampaikan pada orang itu supaya dia benci kepada si fulan, ibni fulan. Kalau ibu dan bapak ini jadi sasaran kebencian, dan orang-orang yang membenci ibu dan bapak itu menyebutkan tentang ibu dan bapak, nah itu ibu bapak dinamimahi oleh mereka. Mereka melakukan namimah karena membuat jamaah membenci ibu dan bapak. Bisa jadi itu karena fitnah, bisa jadi karena ghibah, tapi niatnya untuk supaya pihak itu benci kepada yang lainnya. Hati-hati misalnya dalam situasi politik sekarang ini gitu, menyebarkan sesuatu supaya benci. Karena kalau yang saya lihat kemarin juga habis debat, komentar dari para pendukung itu semuanya baik aja, jadi tidak ada buruknya, pokoknya semua baik dan semata-mata karena ketidaksukaan kepada yang lainnya. Nah, kalau kalimat kita yang kita sampaikan membuat orang gitu membenci saudara kita, itu disebut dengan namimah. Yang kedua, qiraatul Quran, membaca Al-Quran, hadiah alam kubur itu. Yang ketiganya sholatul lail, sholat malam. Dan yang keempat, ini ada kaitannya dengan fikih. Ini dalam fikih itu ada sederhananya, setelah kita buang hadas, itu ada amalan untuk memastikan bahwa kita memang bersih dari sisa. Nah, amalan yang keempat ini disebut dengan al-istibra, itu untuk memastikan bahwa memang kita sudah bersih, menjaga kesucian lahiriah kita, memastikan kebersihan. Ketika Syed Fadullah rahimahullah ditanya salat khusyuk, beliau menjawabnya itu, memastikan bahwa tubuhmu dan pakaian itu semuanya ada dalam keadaan bersih dan suci. Memang kadang-kadang kalau terlalu was-was dan berhati-hati, yang salah was-was dan berhati-hatinya. Jadi kadang-kadang berlebihan, padahal dalam fikih itminanul qalb itu cukup. Kepastian hati kita, walau kita yakin ini sudah bersih, itu sudah cukup. Cuma kadang-kadang ada yang was-was, takut kecipratan, itu yang was-wasnya yang keliru. Jadi akhirnya serba salah, pakai ini khawatir, pakai ini juga nanti masih ada lagi dan lain sebagainya. Nah, was-wasnya itu yang bisa jadi keliru. Itu hantaran amal untuk alam kubur. Adapun hantaran untuk malaikat munkar dan nakir, itu hantaran yang ketiga. Malaikat munkar dan nakir ini kebanyakan terkait dengan hak manusia. Jadi menyelesaikan hak-hak sesama manusia. Wa hadiyatu munkar wa nakir arba'atu asya, ada 4 juga. Sidqul lisan, lisan yang
terbiasa menyampaikan jujur, lisan yang benar. Wa tarkul ghibah, meninggalkan ghibah bukan hanya kita tidak melakukannya, tapi menjauhi orang yang melakukannya. Jadi kalau dalam satu majelis ada ghibah, kita memilih untuk menghindarinya. Wa qaulul haqq, menyampaikan kebenaran. Wat tawadu likulli ahad, dan tawadu merendah pada siapapun, pada setiap orang. Likulli ahad itu sebagaimana kaidah dalam aturan untuk yang menyangkut umum, itu untuk siapapun, orang tua, orang muda, anak kecil, beda agama, itu tawadu likulli ahad. Itu hadiah munkar dan nakir. Sekarang hadiah al-mizan, menghadapi timbangan pengadilan. Wa hadiyatul mizan arba'atu asya. Kazmul ghaidhi, menahan amarah. Kalau mau marah tidak jadi, nah itu hadiah untuk perjalanan di timbangan itu. Kalau begitu mau marah jadi marah, hadiahnya lepas. Wara itu menahan diri dari apa yang dilarang Allah Ta'ala, menjauhi dosa. Amalan paling utama bulan Ramadan, tanya Imam Ali pada baginda Nabi SAW, adalah al-wara' an maharimillah. Mana lebih baik, ibadah atau menahan diri dari dosa? Ternyata menahan diri dari dosa lebih baik, sesuai buku Jangan Bakar Taman Surga. Kalau ingin tahu lebih banyak tentang menahan dosa lebih baik dari berbuat amal, itu baca buku Ustaz Jalal itu. Kemudian wal masyi ilal jamaat, ini masuk dalam hadiah mizan, yaitu berjalannya kita, langkah kaki kita menuju kegiatan-kegiatan jamaah, menuju sholat jamaah, menuju pengajian, menuju kebersamaan. Wal masyi ilal jamaat, itu hadiah untuk mizan, jalan kaki. Jadi berangkat, maksudnya melangkah menuju. Kalau yang SoundCloud bagaimana? Nah, menuju ke SoundCloud-nya. Tapi kalau dekat ya melangkah menuju ke tempat-tempat jamaat, sholat jamaah, kegiatan-kegiatan, itu hadiah untuk mizan. Dan yang keempat, senantiasa memohon ampunan Allah Ta'ala, mengajak masyarakat, makhluk sesama kita untuk sama-sama dalam kebaikan memohon ampunan Allah Ta'ala. Itu hadiah mizan. Hadiah sirat itu ada 4. Nyebrang jembatan. Wallahu alam bentuknya bagaimana ya. Setipis rambut dibelah 7. Pasti alat pembelahnya lebih tipis lagi dari rambut gitu. Itu yang tidak tahu. Pokoknya ceritanya begitu. Nyebrang sirat itu ada 4 hadiah. Kalau yang hadiah umum sih insya Allah nyebrang sirat itu cukup dengan 1 ekor domba pada waktu Idul Adha, ya insya Allah itu alat menyeberang sirat. Tapi dalam riwayat ini alat menyeberang siratnya ada 4. Yang pertama, ikhlasul amal, ikhlas dalam beramal. Amal itu ya sudah ikhlas, tidak mengharapkan apapun. Yang kedua, husnul khuluq, akhlak yang baik. Yang ketiga, kasratu dzikrillah, banyak berzikir mengingat Allah. Dan yang keempat, ihtimalul adza, bersabar mendapat gangguan dari orang lain. Hadiyatul malik, hadiah malaikat penjaga neraka. Ada 4 juga, yaitu banyak menangis karena takut pada Allah. Al-buka min khasyatillah. Yang kedua, wasadaqatus sirri, bersedekah dalam rahasia. Jadi sedekah yang tidak diketahui. Kita sering menyebutnya act of random kindness, berbuat baik yang acak. Ya, kalau ibu dan bapak punya saudara keluarga yang sakit, apalagi amalan yang kita lakukan, datangi saja rumah sakit, klinik, bantu pengobatan orang tanpa tanya-tanya. Pokoknya beri aja, nggak usah nanya-nanya lagi. Karena kadang-kadang kalau nanya jadi tidak ikhlas. Begitu yang diberi ternyata mampu, kan kita jadi tidak ikhlas. Mendingan sama yang lain gitu. Itu act of random kindness, berbuat baik yang acak. Atau sedekah dalam keadaan yang shadaqatus sirri, jadi sedekah yang tidak diketahui.
termasuk sedekah yang tidak ketahui itu ada amalan terbaik ibu dan bapak, hadiah terbaik dari saudaramu adalah doa yang ia bacakan untukmu yang kau tidak mengetahuinya. Ada riwayatnya. Jadi doa ibu dan bapak itu saling mendoakan sesama kan tidak diketahui oleh penerimanya. Nah itu sedekah yang tersembunyi. Ya, kalau ibu dan bapak dalam keseharian mendoakan usaha jalan dan usaha jalan tidak tahu doakan ibu dan bapak, nah itu shadaqatus sirri antar sama kita. Lalu watarkul ma'asi, meninggalkan maksiat, hadiah untuk malaikat Malik, dan birrul walidain, berbuat baik pada kedua orang tua. Yang menarik, hadiah untuk malaikat Jibril alaihi salatu wassalam. Wa hadiyatu Jibril arba'atu asya, hadiah malaikat Jibril itu ada 4. Yang pertama adalah qillatul akal, sedikit makan. Nah itu hadiah buat malaikat Jibril katanya Ustaz. Qillatun naum, sedikit tidur. Yang ketiga qillatul kalam, sedikit bicara. Yang sedikit-sedikit rupanya hadiah untuk malaikat Jibril. Sedikit makan, sedikit tidur, sedikit bicara. Itu hadiah malaikat Jibril. Dan yang keempatnya yang banyak. Wa mudawamatul hamdi, dan syukur yang tak terputus. Jadi syukur yang nyambung, syukur yang terus menerus. Yang lain sedikit tapi syukur itu banyak. Itu hadiah malaikat Jibril alaihi salatu wasallam. Ala nabi wa alihi salawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad wa ajil. Silakan, masih ada waktu 10 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Membela Imam Husain karena membenci terhadap Yazid atau mencintai sosok Imam Husain, apa keduanya? Wis, masya Allah ya. Karena yang tanya mahasiswa biasanya ditanya balik lagi. Saya bedakan antara gelap terang dengan malam dan siang, ya. Kalau malam siang itu berlawanan, kalau gelap terang tidak. Mengapa? Malam siang itu dua-duanya ada, tapi gelap terang yang satu adalah ketiadaan yang lainnya. Apa lawan dari ada? Tidak punya lawan. Apa lawan dari ada? Tidak punya lawan. Nah, apa lawan dari terang? Ya, ketiadaan cahaya, ketiadaan terang. Jadi malam siang berlawanan, gelap terang itu yang satu meniadakan yang lainnya. Kalau perkataan saya dipahami, saya mau bawa pada kalimat berikut. Cinta dan benci itu seperti malam siang atau gelap terang. Itu maksud saya. Kalau cinta dan benci seperti malam siang, maka mencintai A itu membenci selain A. Misalnya gitu. Kalau cinta dan benci itu seperti gelap dan terang, maka cinta adalah ketiadaan benci. Dipahami? Nah, sekarang cinta dan benci seperti malam siang atau gelap terang? Seperti gelap dan terang. Baik. Jadi Imam Husain alaihissalam punya kebencian tidak pada musuh di depannya? Tidak. Masya Allah. Lalu pasukannya Imam Husain bagaimana? Punya kebencian tidak pada yang di depannya? Masya Allah. Itu. Kalau tidak punya kebencian, mengapa masih diperangi? Sebetulnya perjalanan kita itu bergerak dari malam siang menuju gelap terang, melewati berbagai macam terang sampai pada terang di atas terang atau disebut dengan nurun ala nur. Jadi awalnya kita itu cinta benci yang bertolak belakang, lalu cinta benci kita gradasi, cinta benci kita itu seperti terang tadi itu sampai pada terang di atas terang. Ketika Imam Ali alaihissalatu wassalam membangunkan Ibnu Muljam malam 19 bulan suci Ramadan itu,
bangun kamu, aku lihat ada niat buruk terpancar di kedua matamu. Imam menyayangi Ibnu Muljam atau tidak? No comment. Kemudian ketika Imam Husain alaihissalatu wassalam Shimir alaihi itu mau memenggal kepala imam, lalu imam sampaikan, leher yang ingin kau tebas itu leher yang sering dicium baginda Nabi. Itu imam, tugas imam sampai akhir hayat itu mengingatkan. Sampai akhir hayat orang salah itu diingatkan. Tidak berhenti untuk mengingatkan itu sampai titik darah yang terakhir, sampai hembus nafas yang diingatkan terus. Itu mengingatkan karena benci atau karena sayang? Saya tidak mengambil kesimpulan, biarin aja dulu di ini ya oleh ibu dan bapak. Karena baginda Nabi rahmatan lil alamin. Ketika baginda Nabi menghadapi orang yang menyerang atau menegakkan hukum kisos, melawan, baginda Nabi itu rahmat. Sekali lagi, rahmat ya rahmat. Walaupun selama ini kita pahami rahmat itu harus selalu baik, harus selalu maslahat, harus selalu nyaman, nikmat, indah. Padahal puasa, lapar itu rahmat. Karena dengan lapar itu kita mengetahui nikmatnya berbuka. Nikmat berbuka tidak akan bisa kita rasakan tanpa nikmat lapar. Nah, nikmat cinta tidak akan bisa kita rasakan awalnya kalau tidak punya kebencian. Yang dibenci orangnya atau perbuatannya? Perbuatannya. Kata Imam Ali alaihissalam, kalau kau lihat orang melakukan sesuatu kepadamu, cari 1000 alasan. Nanti kita itu akan memaklumi. Orang yang berada di barisan pasukan Ibnu Ziyad, itu orang-orang yang ayah-ayahnya dulu diberhentikan oleh Imam Ali. Imam Ali itu bersih-bersih pemerintahan. Di zaman pasca Khalifah Utsman terbunuh, Imam Ali ganti banyak aparat, gubernur diganti, ini diganti, pokoknya bersih-bersih. Nah, itu banyak yang berdiri di barisan Ibnu Ziyad adalah orang-orang yang sakit hati karena Imam Ali menghentikan proyek yang selama ini mereka terima gitu. Jadi selama ini dapat proyek, tiba-tiba bersih-bersih, jadi tidak dapat lagi proyeknya. Bergabunglah dengan kelompok yang sakit hati gitu. Karena selama ini dapat proyek, tiba-tiba berhenti, ya udah gabung sama kelompok sebelah. Kita akan memaklumi, ya gitulah. Walhasil, kalau menurut saya jawaban saya lebih kepada yang pertama, jadi kecintaan pada imam. Kecintaan pada imam itu cintaan pada baginda Nabi, kecintaan pada Islam, dan itu dibuktikan dengan kepatuhan tanpa syarat sepanjang perjalanan. Memelihara cinta sekuat itu derajat yang amat tinggi dari kafilah Imam Husain alaihissalam. Jadi karena cinta pada imam. Wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.